Asal usul pusaka jatuh Kemenakan lanjutan 3 dari cerita asal usul pusaka jatuh Kemenakan. Pusako orang Minangkabau, asal pusako orang alam Minangkabau jatuh kepada Kemenakan. Menurut bunyi tambo alam Minangkabau, adapun masa dahulu pusako orang alam Minangkabau jatuhnya kepada anak Kemenakan juga seperti adat orang-orang bangsa asing, dan hukum menghukum pun pada masa dahulu hukumannya semumbang jatuh, yakni menurut kemauan orang-orang yang menjadi kepala masing-masing saja. Belum ada hukuman yang tetap sebelum diatur oleh Datuk Ketumanggungan dengan Datuk Perpati Enang Sebatang dan Datuk Sari Marajo nan Barnego-nego dan Datuk Suri Dirajo. Pada suatu hari bermupakatlah Datuk yang bertiga itu di Balai Rum Panjang, yakni di Periangan Padang Panjang, menyusun adat lembago. Maksudnya adat lembago dan undang-undang hukum yang akan dipakai orang setiap-tiap nagari. Sudah itu maka Datuk Ketumanggungan dengan Datuk Perpati Enang Sebatang bermupakatlah keduanya hendak pergi ke Tanah Aceh. Maka beliau lalu kepada rantau Tiku Pariaman. Maksudnya dia melalui rantau Tiku Pariaman. Dengan takdir Allah, lepas daripada rantau Tiku Pariaman, maka perahu Datuk itu terkarang. Kalau bahasa kitanya tersandek, tersekat di atas pasir karena pasang tersentak surut. Lalu berkatalah Datuk bertiga itu kepada segala anak kemenakannya. Kata beliau, marilah kamu, hai anak dan kemenakanku, menghela perahu ini, karena perahu kita sudah terkarang atau sesakit di atas pasir. Maka bersautlah kepada segala anak. Apa kata anak? Takut kami akan digiling perahu itu. Maka berkata pula segala kemenakan laki-laki dan perempuan yang ada di situ, jikalau demikian kata nenek moyang kami, baiklah kami menunda jadi gilingan baiklah kami akan menunda jadi gilingan perahu itu, meskipun akan putus dengan jiwa kami. Apa boleh buat, karena perahu nenek moyang kami tersekat. Begitulah anak kemenakan mempunyai tekad. Maka semenjak itulah ceritanya anak harta turun kemenakan menurut sebagian cerita.